Eh, kita berada di kebun bibit buahku. Kalau di channel YouTube-nya itu kan atau di artikel websitenya itu bibitbuahku.com ya, di Semarang. Nanti dicek aja di Google Map bibit buahku Semarang ya. Ini fokusnya ke alpukat Mas ya di sini ya. Sini fokusnya masih ke alpukat. Cuma kalau ada yang pesan bibit lain juga ada, cuma yang paling banyak itu jenis alpukat. Hampir lengkap lah koleksi bibit alpukatnya. Nah, ini dimulai dari yang paling pojok ada Pak Cong. Pak Cong itu dari Vietnam. Ya, itu introduksi dari Vietnam. Jadi yang pertama mengembangkan itu di Vietnam, terus kita ambil interestnya untuk dikembangkan di Indonesia. Kalau untuk buahnya gimana Mas? Apa besar, terus rasanya gimana? Cong, rata-rata kalau alpukat introduksi itu ciri utamanya kulitnya tebal yang pertama, dan buahnya cukup lumayan besar lah. 1 kilo itu isi sekitar 2A, jadi sekitar 500 sampai 700 gram untuk rata-rata. Untuk rasanya lumayan gurih, bulan juga. Bulan ya. Terus apa nih, ada ini juga dari Vietnam juga ya. Ini red. Rata-rata ya, red Vietnam. Nah, ini yang ini kok sedikit apa sudah habis? Ini sudah laris. Habis. Stoknya baru sama yang di sana. Oh, masih. Ini yang kebanyakan orang itu salah paham sama alpukat red Vietnam. Gimana? Kalau kebanyakan mengiranya kan red Vietnam kan red merah. Kebanyakan ngira itu nanti buahnya juga merah, padahal buahnya tidak ada yang merah. Buahnya tetap hijau. Yang merah itu cuma pas di pucuk itu yang pucuknya awal apa? Tunas apa? Daun turbusnya itu ya. Awal itu merah. Itu merah. Cuma kebanyakan ada yang menjelaskan kalau buahnya merah. Jadi banyak masyarakat yang salah paham tentang red Vietnam ini. Di Google pun kalau cari red Vietnam pasti keluarnya buahnya merah. Ya, merah itu ya. Tapi sebenarnya tidak. Meskipun sudah matang pun juga masih hijau kehitaman. Biasanya kan kalau alpukat agak menggelap warnanya kalau sudah matang. Soal rasa gimana Mas? Soal rasa sih menurut kami standar lah. Standar ya. Enggak. Masih ada manisnya apa? Lebih ke gurih apa ke manis? Lebih ke gurih. Iya, lupa kalau ini dataran tinggi apa dataran rendah kalau red nih? Red ini menengah. Jadi kalau ada tinggi dari sekitar 200 sampai 700 itu masih bagus. Berarti memang bagusnya di tengah-tengah ya. Kalau di bawah juga kurang bagus, terlalu tinggi juga. Kalau dataran rendah itu biasanya kalau terlalu rendah perawatannya kayak penyiramannya harus intens karena dia cepat kering. Berarti butuh air banyak ya? Iya, airnya lebih banyak. Kalau yang tadi lupa, yang Pak Cong tadi rendah apa tinggi Mas? Pak Cong juga dataran menengah ya. Kalau yang dataran tinggi itu ini Pinkerton. Apa ini? Pinkerton ya. Pinkerton. Ini Pinkerton itu masih satu ras dengan khas. Berarti kecil-kecil gitu ya? Buahnya juga hampir mirip. Ini ada yang kembang nanti. Ya. Yang berbunga seperti itu. Tadi kecil-kecil gitu ya? Kisaran 200 graman itu ya? Iya, agak kecil-kecil. Rasanya ini juga seperti khas? Lebih ke gurih itu? Iya, gurih. Ini dari dataran tengah ke atas itu masih adaptif. Kalau ya? Pinkerton. Ya, lanjut. Ini ada super. Wah, super avocado. Yang super apanya nih? Apa buahnya bude-bude apa gimana? Ini ada yang nyebut super avocado, ada yang nyebut juga bokong ten. Itu Vietnam juga? Iya, Vietnam juga. Itu ya lumayan cukup besar buahnya. Gurih juga, enak. Bulan. Rata-rata introduksi itu bulan ya. Maksudnya ya bagus lah. Jadi kalau introduksi biasanya kan Mas ya, lebih ke sajian
makan langsung gitu ya, jadi Iya, tanpa untuk perlu buah diolah meja, ya, ya. tanpa perlu diolah tambah susu tambah kan nggak perlu ya, nggak perlu, timbang langsung makan cukup cukup enak. pas dimakan. Ya rata-rata kalau alpukat yang dibudidayakan atau itu rata-rata sudah cukup enak lah kalau yang untuk langsung dimakan. Ini juga dataran menengah apa Menengah juga, juga. Menengah juga. Kalau itu pilihan varietasnya itu cukup banyak. banyak ya. Kalau dataran rendah dan dataran tinggi, nah itu yang hanya sedikit ya. Nah ini ada jenis lain yang di setelah alpukat ya, ada ini black sapote ya, Sapote. black sapote. Tapi sebenarnya black sapote kan bukan termasuk sapote ya, Ya. masuknya ke kayak buah kesemek gitu ya, Iya, maksudnya buah kesemek. Tapi ya penamaan ben keren namanya black sapote. Ini yang giant apa yang Ini yang giant ya, giant black sapote. Ini ada juga mangga ini, mangga red ivory kan, red ivory campur. ini campur. Tapi yang red ivory ini sempat ngetren juga ya, sempat ngetren juga. red ivory itu warnanya yang merah lonjong kayak gading gajah, makanya ivory namanya itu ivory. Terus lagi ini juga ada alpukat sap namlong. Ini juga Vietnam apa? Vietnam. Vietnam. Kelebihannya apa? Apa mungkin apa ya? Ini namlong jenis baru sih, jadi belum bisa banyak berkomentar. Sap namlong. Yang ini? Iki lokal ini. Lokal juga. Koleksi lokal. Terus juga banyak ya. Ini tan Vietnam juga. Vietnam ya. Ini yang buahnya cukup besar untuk dibanding introduksi yang lain. Ya hampir ya 700 gram per buah atas lah ya buahnya. Rasanya? Kalau rasanya kurang, ya tetap gurih dan dibanding dengan yang alpukat lokal ya. Cuma sekarang kalau untuk di pasar itu sebenarnya kurang begitu apa ya, yang alpukat terlalu gede itu peminatnya sedikit. Karena 1 kilo bikin itu dapat banyak, ternyata dapatnya 1 atau 2 dan kalau dimakan kan jarang apa buat sendiri gitu kan, nggak mungkin sekali habis makan. Cuma emang unik buahnya, warnanya juga agak apa ya, mungkin ke hitam-hitaman gitu, hijau ungu kehitaman. Itu pas matangnya ya, pas matang seperti itu. Tapi kalau ukuran buah cukup besar ya. Kayak hampir seperti peluang ya mungkin ya. Peluang kan juga agak gede-gede. Agak lebih besar lagi kalau malah. Peluang. Ini sebelahnya kayaknya lokal nih. Ini kayangan, ini kayangan jenengi. Namanya kayangan. Alpukat dataran tinggi dan cukup gejah. Dia buahnya cukup mudah berbuah juga, buahnya cukup banyak. Untuk buahnya rasanya ya standar, gurih ya. Dataran tinggi biasanya kan agak berair ya. Ya seperti itu, jadi ya kalau langsung dimakan mungkin kurang ya. Kurang. Cuma dia kelebihannya produktivitas tinggi ya. Ini cocok buat yang jualan olahan SS yang berbahan alpukat. Ya, ini yang laris nih, Miki yang laris ya. Ini buahnya cukup banyak diminati karena apa? Cantik. Ukurannya juga standar ya, nggak kecil, dan langsung dimakan pun sudah enak. Alpukat lokal yang banyak diminati. Nah, ini termasuk dataran rendah ya, Miki ya? Ini rendah menengah lah, masih bisa dari 200 sampai 600 masih optimal.
Di bawahnya juga bisa, cuma nanti perawatannya Beda lah, lebih ya, spesial. ekstra perawatan. Miki. Kalau di dataran tinggi biasanya dia lebih berair, jadi Iya. gurihnya Kurang. Apa nih? Alpukat Cuba, Kuba apa coba mas? Kuba ya mas ya. Kuba atau ya, Memang dari Kuba. sepertinya seperti itu mas. Awal mulanya, cuma tetap Hmm. pengembangan anunya yang rata-rata dari Vietnam. Ternyata emang Di sana emang Vietnam pertaniannya ngeri. lebih maju, atau ini fokusnya ke alpukat ya apa Vietnam bisa sedih mas. sama padi ya. Eh, Padi itu ya Vietnam. Soalnya banyak ya jenis-jenis yang dari Vietnam sana, ya, ya dari introduksi Vietnam. Mas durian mungkin dari Thailand ya. Ya ini adaptif juga di dataran rendah sampai dataran menengah untuk juga. Buahnya lebih ke buah meja atau ke campuran es? Ini buah meja. Buah meja. Berarti emang enak ya? Makan langsung ya, enak. Ini lagi apa nih? Ini bukaner. Bukanir. Bacanya apa? Bukanir apa baca? Bakaner, Busaner, dari mana nih? Sama juga masih dari Vietnam, Vietnam. ini ya. Dari Vietnam, bukaner. Nah, kalau di sana ada red, di sini ada yellow. Ini ada Yellow. yellow Vietnam. Nah, kalau ini buahnya kuning. Kulit buahnya apa? Kulit buahnya kuning. Dan ini juga, ini kan anunya juga sudah kuning nih. Batangnya juga Batangnya kuning-kuningan gitu ya. Kelihatan dari sambungannya hijau. Ya, ini sambungan hijau. Dia kalau batangnya kekuningan. Ciri khasnya dari red. Alpukat yellow. Red. Kalau rasanya mas? Kalau rasanya Belum ya? belum pernah nyoba. sama Mas. pernah nyoba. Alpukat Yang punya juga masih terbatas banget. Jadi kalau ada beberapa pasti udah keduluan yang deket-deket aja. Deket-deket yang. Ini yang ada lagi Boot Seven. Ini juga rumus genja ya, untuk dan adaptif juga di dataran rendah sampai menengah. Bahkan di dataran tinggi pun masih bagus untuk Boot Seven. Rasanya apa? Rasanya juga gurih, pulen juga. Berarti bisa disantap langsung gitu kan ya. Ini yang tadi yang Roro ya. Roro ini dari Bangka mana ya. Tapi namanya malah nama dari Jawa ya Roro kayaknya sih kan Roro iya, Roro Jonggrang. Itu dari Bangka mana ya? Dari Bangka. Bangka kan saya terkenal karena durian ya Bangka itu duriannya. Ada alpukatnya. Ini juga kalau di artikel-artikel itu adaptif juga sampai dataran 800 itu masih bagus lah. Buahnya masih nggak terlalu berubah katanya. Cuma kan belum nyoba juga yang buah dari dataran tinggi. Beda tempat. Belum bisa memberikan penilaian. Ya. Tapi di sini udah berbuah. Sudah punya. Di sini belum, yang berbuah belum. Ya, nanti kalau berbuah bisa direview ya, nih tadi ada juga bibit alpukat khas. Kalau nyari yang alpukat khas tadi, alpukat khas itu fokus di gurihnya. Tapi khas itu produktivitasnya tinggi ya mas? Khas itu ya standar cukup ya, nggak terlalu tinggi ya, ya lumayan lah, ya. Cuma nggak tinggi ya, mungkin karena ukurannya kecil jadi ya mau domba-dombalan angket cuman kecil ya, jadi hitungannya misalnya kiloan ya. Kalau kiloan ya kalau dibanding dengan yang jenis lain pasti itu kalah ya. Ini juga ada peluang ya, kalau nyari peluang dataran tinggi. Ini jenis-jenis alpukat dataran tinggi ya. Ini alpukat Nicol ya, lupa tadi belum. Alpukat Nicol dari mana mas? Ini lokal juga. Lokal mas. Ini sebenarnya buahnya cukup enak dan enak lah. Cuma dia sayangnya itu tampilan kulitnya kalau matang itu kurang menarik. Gimana? Hitam apa
ya ungu hitam lah. Ya, standar Ya, jadi kalau dibanding Miki kan, kalau Miki kan hijau sama Iya, itu agak, tetap, jadi kurang diminati. Tapi kalau udah pernah nyoba buahnya, pasti dia suka. Oke, buah Nicole. Dataran Ini dataran menengah ya. menengah ya. Menengah. Menengah. Soalnya mirip. Nah, kalau ini Mame Sapote Havana. Ini seperti ini. Buahnya segini. Ya. Buah yang mahal, yang cukup mahal. Loh, berapa, Mas? Nah, ini buahnya itu rata-rata sekilo itu di atas 100.000. Sekilo? Iya. Padahal 1 kilo berapa buah ya rasanya? Satu tok. Iya. Kalau segini nih masih muda, Mas, apa? Masih muda. Masih muda ya? Cuma memang dia proses dari pentil gitu sampai bisa panen itu lumayan lama. Berapa, Mas? Ya 8 bulan? Ya sekitar 8 bulan sampai hampir setahun ya. Tapi dia musiman, berarti enggak, masih sampai terus ya? Enggak musiman ya. Berarti habis buah nih, pentil lagi. Kan udah ada bunganya lagi. Ini bunga-bunganya ya? Iya. Sambung terus. Bakal bunga nih. Gitu. Ini memang tidak terlalu banyak yang dijadikan buah. Karena banyak cangkokan juga biar tumbuh. Fokus pertumbuhan juga. Jadi kan cuma disisain 1 batang paling 1-2.